Kameramen, Satria Peningit, kameramen Aki nama yang luar biasa itu. Mudah-mudahan memang menjadi satria di tengah dunia yang sudah mulai kacau ini kan. Karena Satria Peningit itu salah satu lambang kejayaan. Nusantara ini akan jaya kalau munculnya seorang Satria Peningit. Itu pendekar gitu. Itu nama yang bagus itu sebenarnya. Mungkin orang tuanya dulu itu terkesima dengan tokoh-tokoh pewayangan. Apalagi di Nusantara ini kan tidak lepas dari budaya kan. Ya itulah, kemarin juga kita berhasil membebaskan Banggai dengan tebusan. Ya biarlah Mak Jangga, apa itu isi di dalam tas itu biarlah mereka berpikir sendiri. Mungkin mereka ingin berpesta dengan tebusan tersebut. Karena akal-akal mereka itu harus kita lawan dengan akal-akal licik juga. Kalau tidak seperti itu, mungkin Banggai akan selalu disiksa dari mereka. Walaupun Banggai itu selalu dijaga dari Bunda Ratu. Karena tidak setiap saat Bunda Ratu membentengi Banggai. Mungkin ada satu saat, mungkin lagi ada urusan Banggai apalagi tidak konsentrasi, sehingga pasti mereka itu menghajar Banggai luar biasa. Maka dari itu dengan segala cara. Bangsat! Kenapa kamu muncul di sini? Ada apa, Bek? Apa yang kemarin kamu berikan? Maksudnya apa? Berikan apa, Bek? Hah? Tebusan. Tebusan macam apa itu, ha? Ada apa, Bek? Itu kalian meminta uang 5 miliar, sudah kami berikan apa? 5 miliar. 5 miliar, ha? Kau bicara baik-baik, sabar. Aki bukan tidak punya tangan untuk menghajarmu, Bek. Tapi Aki ingin tetap menganggapmu ini sebagai orang baik. Aki kira kau datang ke sini ingin bebas rahim, ingin berbicara baik-baik. Ternyata kau ini Bersetan. Rahim apa, ha? Tak ada baik-baik buat kalian, ha? Tahu gitu Ray saya bunuh kemarin, ha? ada apa sebenarnya, Bek? Ada apa sebenarnya? Apa isi tas itu, ha? Uang, Bek. Uang, uang, ha? Lalu apa isinya, Bek? Lalu apa isinya, Bek? Membangsat semua kalian, setan semua kalian, ha? Kami setan. Tidak apa-apa, Bek. Karena kita ini diberi akal dan pikiran dari Yang Maha Kuasa untuk kita jalankan. Menghadapi orang licik seperti kalian, kami pun harus menggunakan dengan cara licik, Bek. Kalau tidak, mungkin kalian akan Otak-otak licik memang harus dimusnahkan. Ini binatang kamu nih. Apa yang kamu belikan, ha? Kamu Jangan kau kira aku tidak bisa menghajarmu, Bek. Jangan sampai di penghujung bulan suci Ramadan ini tangan Aki menghajar kepalamu sampai patah begitu. hajar, Ki, hajar. Itu mau. Itulah, Bek. Aki ini ditempa di hutan, Bek. Bukan menghadapi curut sepertimu, Bek. Binatang buas, harimau ganas, singa, bahkan ular. Tapi itu semua bisa kita kendalikan, Bek. Kalau kita memang bisa berbicara dengan mereka, Bek. Dasar monyet kamu. Aki monyet tidak apa-apa, Bek. Mungkin monyet yang diberi akal pikiran. Daripada kalian manusia tidak Tahu hal seperti ini, ha? Saya sudah bunuh Ray waktu ada di sekapan kami, ya. Bagaimana keadaan Macanggan? Bagaimana keadaan Madatu? Apakah sudah berpesta dengan tebusan tersebut? Kami semua kaget semua dengan isi. Dapat kebagian berapa kau, Bek? Hah? Ada apa? Ini kebagian. Ini kebagian, ha? Bagian apa? Ha? Ini daun. Ini mana? Sabar, Bek. Ini daun, Satria Peningit. Jangan kau ganggu kameramen Aki. Jangan kau ganggu kameramen. Dia tidak bersalah. Kami gagal berpesta gara-gara kalian, kalau ha? kau ingin meluapkan amarahmu, Bek, luapkan kepada Ki Selamat. Karena Ki Selamat, Kami gagal berpesta. Hah? berarti kamu membawa dendam ke sini. Ini, Bek. Ngajak kau, Bek. Nyalimu besar juga menemui Ki Selamat di hutan sendirian, Bek. Bek, urat takut Bek yang sudah putus dengan siapapun Bek tidak akan pernah takut, ha? Seharusnya urat takutmu sudah putus. Seharusnya kau berbuat baik. Alangkah bagusnya, Bek. Kau membela orang-orang yang lemah, membela orang-orang yang terjolimi. Bukan menjadi seperti ini, menjolimi orang-orang yang lemah, Bek. Apa maksud kalian menyekap-nyekap Banggai waktu itu? Kalian hanya menginginkan tebusan. Sudah kami berikan. Tidak apa lagi kau. Ingat, Ki. Sekali lagi kami berhasil menyekap Ray, ha? Kami tidak akan pernah memberikan Ray kepada kalian, ha? Kami tidak akan pernah tukar dengan apapun. Kami cuma butuh nyawanya Ray saat ini. Terbatas nyawa, oke? Karena itu tidak akan pernah terjadi lagi, Bek.
Itu tidak akan pernah terjadi lagi. Karena Aki yakin Bunda Ratu selalu membentengi dari Bangge. Kalau kalian ingin menghabisi, Aki bukan orang bodoh, Bek. Pasti sudah kalian habisi. Tapi kalian tidak bisa menghabisi. Digantung di pohon yang besar, kalian tidak bisa menghabisi. Dilempar ke laut, kalian tidak bisa menghabisi. Karena apa? Karena dia selalu berprasangka baik dan selalu tidak pernah berprasangka buruk kepada kalian. Kalian tetap dianggap saudara dari Bangge. Saya Walaupun sudah bagi kalian pantek kepalanya Ray memakai balok besar, ha? Tapi kenapa dia tidak apa-apa, ha? itulah kekuatan dari Yang Maha Kuasa, Bek. Ketika dia selalu mohon kepada Yang Maha Kuasa, kekuatan itu akan dititipkan kepada hamba-hambanya yang ada di muka bumi. Apalagi dia selalu berjuang di jalan kebenaran. Kalian sampaikan salam saya dengan Ray. Kalian kami tunggu di tempat kemarin. Kalian kami tunggu di tempat kemarin, ha? Bakal ada perang besar. Ingat kamu, ha? Bakal ada perang besar. Puncak perang ada di sana, ya? Ha? Bek, seharusnya di penghujung bulan suci Ramadan ini kau bertobat, Bek, bukan mengadakan perang besar. Bertobat apa, ha? Kalian ingin kami bertobat? Langkai dulu mayat kami, ya? Mau tumbangkan kami, ya? Baik. Seandainya kalian tumbang nanti, apakah benar kalian akan bertobat? Nih, saya nih, ya. Saya lelaki sejati, ya. Pendekar petarung sejati, ya. Lihat, saya jika tumbang di besok hari bersama Ray dan tim-timnya, saya akan bertobat, ha? Ya. Baik, Bek, kalau itu janjimu, Bek. Baik. Itu sebuah tantangan bagi kami, Bek. Itu semua akan saya buat mimpi buat kalian, ha? Tapi kami tidak akan pernah lelah berjuang, Bek. Ketika kalian ada niat seperti itu, mudah-mudahan Yang Maha Kuasa memberi kami kekuatan. Janggar Mak Datu itu bukan orang sembarangan, Selamat, ha? Tidak ada satupun di muka bumi ini yang bisa mengalahkan dia. Aku tahu, Bek. Tidak ada satupun di muka bumi ini, tidak ada satupun anaknya atau bapaknya itu memiliki kekuatan yang lebih. Aku tahu, Bek. Mak Janggar dengan pusaka dari apa ucupnya, kekuatannya luar biasa. Aku tahu. Mak Datu dengan di tempat di kawah Gunung Kendit, aku tahu. Tapi ketika hati kita, Bek, ketika hati kita selalu kotor, Yang Maha Kuasa itu akan membuka, Bek. Bukan kami yang kotor, kalian yang kotor. Kalian ini siapa? Senjata kalian. Kalau kau tidak bisa bicara baik-baik, Bek, aku akan menggunakan kekerasan, Bek. Jangan sampai tangan keselamat ini, Bek, mematahkan lehermu, Bek. Jangan sampai. Karena Aki tidak mau mengotori tangan Aki di bulan suci Ramadan ini. Kamu pikir tanganmu itu mampu untuk mematahkan leher saya, Ki, ya? Kamu pikir tangan kamu ini mampu untuk mematahkan leher saya, ha? Mungkin ini yang akan patahkan. Ini teguran buatmu, Bek. Teguran buatmu, Bek. Jangan sampai Aki melakukan hal yang lebih keras lagi terhadapmu. Karena Aki sudah melaksanakan apa yang Aki niatkan. Aki menebus Bangge dengan uang. Uang apa, ha? Uang apa? Uang dari uang, ha? Uang. Bajingan kalian. Kami gagal berpesta. Ini pesta sesungguhnya, Bek. Ini pesta sesungguhnya, Bek. Bagaimana pesta itu, Bek? Ketika kalian menggunakan uang miliar yang kalian inginkan, mungkin kalian sudah ada dengan pesta dengan apa? Dengan wanita-wanita cantik, Bek. Dengan minuman-minuman yang memabukkan. Itu tidak baik, Bek. Aku yang bertanya kepadamu, Bek. Kau kesini memang diutus Janggar dan Mak Datu atau keinginanmu sendiri kesini? Gak usah kamu tanya itu, ha? Ya pasti saya udah ada di hadapan kamu, tidak terima dengan hal ini, ha? Kamu apakan Jabrik, ha? Jabrik itu memang melihat uang, Bek. Asli itu uang nyata. Itu uang hasil dari sahabat-sahabat Bangge dan tim-tim Bangge berusaha. Yang penting kita tidak terjadi peperangan. Kita bersaudara, Bek. Bersaudara setan dan saudara. Kamu mau tahu Ki uang nyata itu seperti apa, ya? Seperti ini. Itu uang nyata, ha? Itu bukan uang, Bek. Itu pukulan. Itu nyata, ha? Maksudmu apa menjaga Aki? Jangan sampai, Bek. Aki ini tidak mau mengotori tangan Aki, Bek. Apalagi kau cuma sendiri di sini, Bek. Tidak peduli, Ki. Hah? Ini, orang yang ditakuti di muka bumi ini. Bek,
Yang kita Orang yang memiliki kekuasaan. kita harus takut dengan Maha Kuasa. Sesama manusia ini hanya hamba. Saya juga kuasa. Kuasa. Jangan bawa-bawa kuasa. Yang berkuasa itu kami. Kalian yang berkuasa. Ini itu kuasa. Bagaimana dengan kuasamu? Jangan kau kira, Bek. Jangan kau kira Aki tidak bisa keras denganmu, Bek. Karena Aki menganggap kalian sebagai manusia yang belum menemukan titik tegang di hatinya. Bek, Aki tidak mau menggunakan kekerasan menghadapimu, Bek. Lebih baik kita bicara baik-baik, Bek. Sebenarnya apa yang terjadi, Bek? Sehingga kamu begitu muka, Bek. Duitnya berubah. Itu mungkin kalian yang ada curang, Bek. Kau tanyakan dengan Jabrik bahwa itu adalah uang nyata. Karena kami tidak tahu. Kalau kami menyembunyikan uang dan mengganti dengan daun, tidak mungkin saya sehisteris menemui kamu di hutan ini. Jangan-jangan itu trik licik dari Janggar dan sahabat-sahabat kamu nggak ingin. Kalau memang itu terjadi, saya akan menyelapkan Janggar dan Madatu, Tapi buktinya terjadi, Bek. Kenapa tidak kau lenyapkan? Seharusnya kau lenyapkan saja Janggar dan Madatu itu. Mereka saja khawatir, mereka kaget dengan hal itu, Aki bertanya kepadamu, Bek. Apakah kalian membuka uang itu bareng-bareng? Kami barang-barang, cuma tidak semua. Saya menyaksikan duit itu dibuka. Siapa yang membawa uang itu? Janggar. Siapa tahu di jalan sudah ditukangnya dengan daun. Ki, bodoh, berapa waktu Janggar menukar banyak uang bertumpukan 5 miliar itu, Aki sampaikan kepadamu, Bek. Janggar itu orang hebat. Madatu orang hebat. Jangan-jangan mereka yang merubah semua. Tidak. Kalian pasti yang Apa? matanya Jabrik, Kalian pasti yang menyirap matanya Jabrik melihat itu uang. Jabrik itu orang hebat, tidak mungkin Aki bisa merubah pikiran, merubah pandangan mata dari Jabrik. Saya udah curiga, Ki. Saya sudah curiga. Kenapa kamu meminta Jabrik untuk melihat itu, Karena kamu kalau Janggar atau Mbak Datu yang kamu perintah untuk melihat itu, ilmu kamu tidak akan pernah nyampe, Ki. Bek, karena apa? Karena kalian licik, Bek. Jangan-jangan begitu Aki lihat kan, kalian rampas, bangkai tidak kalian lepaskan. Makanya Aki suruh Jabrik untuk melihat uang tersebut. Tapi nyatanya memang benar itu uang, Bek. Uang dari mana uang, Ini uang. Ini uang, Bek. Baiklah, ini uang. Itu uang. Itu uang, Bek. Jangan paksa Aki bermain keras denganmu, Bek. Jangan paksa Aki bermain keras denganmu, Bek. Ini di penghujung bulan suci Ramadan, Bek. Tumbuhan, hewan semuanya bersedih akan ditinggalkan dari bulan suci yang penuh berkah ini. Tapi kalian malah membawa amarah, Bek. Seharusnya kalian segeralah bertobat. Tapi Aki merasa tertantang dengan ucapanmu, Bek. Tapi jangan sampai lidahmu berbohong, Bek. Kalau memang benar dari Bangki dan sahabat-sahabatnya bisa menumbangkan kalian, saya akan bertobat. baik, Bek. Aku terima tantanganmu, Bek. Dan Bangki akan siapkan semua timnya. Tapi itu adalah sebuah perjuangan bagi kami, Bek. Tapi ada pilihan lain. Jika kami yang bisa menumbangkan kalian, kalian ikut dengan kami. Baik, Bersedia tidak? baik, Bek. Kami akan ikut kalian. Karena kami meyakini ketika kami diberi pandangan mana baik dan mana buruk, Yang Maha Kuasa akan menitipkan sebuah Intinya kami kekuatan tunggu di tempat untuk kemarin. perjuangan tersebut. Intinya kami tunggu di tempat kemarin. Baik, baik, akan kami datang. Kami tidak akan pergi dari sana. Tapi ingat, kau pegang semua ucapan. Saya memegang ucapan saya, Ji. Aki tidak mau, hanya kau yang berjanji. Kalau memang semuanya dongkrak, Aki minta Jangga dan Madatu juga. Semua kami akan bertobat jika kami kalah dengan kalian. Apakah kau bertanggung jawab dengan ucapan? Saya bertanggung jawab atas hal ini, Saya ketua preman di sana. Baik, Bek. Baik. Ini perjuangan yang mengasihkan, Bek. Ini perjuangan yang menegangkan. Kami tidak akan pernah pergi lelah untuk berjuang, memperjuangkan sebuah kebenaran. Mudah-mudahan apa yang kami lihat itu jalan terbaik. Dan Mudah-mudahan. satu hal, saya mau ngomong satu hal. Tapi jika kami yang menang, kalian ikut kami. Bisa dipercaya tidak omongan kamu, Samad? Aki ini kesatria, Bek. Sebelum kau terjun ke dunia hitam, Aki ini
Kotor tubuh Aki ini dari perjalanan hidup Aki. Kamu bilang kotor karena kamu ada di posisi mereka. Kalau kamu ada di posisi kami, kamu yang akan bilang bersih. Hah? Aki melihat segala sesuatunya dari hati, Bek. Bukan dengan mata telanjang, Bek. Ketika kita menjolimi orang-orang yang lemah, disitulah kita merasa kita bersalah, Bek. Tapi kalian tidak. Kalian merampas semua harta-harta orang yang tidak berani dengan kalian. Apakah itu baik menurut kalian? Menurut kami baik. Dengan merampas harta-harta anak-anak yatim, membohong-bohongi anak yatim, apakah itu baik di mata kalian? Menurut kami itu baik. Hah? Disitulah kesalahan terbesar dalam hidup. Disitulah kesalahan terbesar dalam hidup. Ketika orang teraniaya bersujud dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa, maka doa-doanya akan mudah diijabah. Baik, ingat itu. Karena kita hidup di muka bumi ini hanya menebus karma. Ketika karma baik yang kita tanam. Jangan bawa Tuhan. Jangan bawa Tuhan kamu ya. Jangan bawa Tuhan kamu di sini ya. Ini urusan kita berdua. Ini di dunia nyata. Jangan bawa Tuhan kamu lagi. Panas. Mendengar Aki dalam keadaan Aki berbicara. Apakah itu cara baik, Bek? Apakah itu cara terbaik? Apakah itu cara kesatria? Kalau kau memang preman hebat, Bek, kalau kau memang kesatria hebat, memiliki kekuatan yang hebat, seharusnya kau bertarung secara Semua jantan. kesatria memiliki trik, memiliki cara serang tersendiri. Lalu, kenapa kami salah ketika kami menggunakan trik? Ketika kami menggunakan Karena kalian bukan kesatria. Hah? Bukan kesatria. Kamu. Saya tidak ingin menghabisimu, Ki, ya. Saya masih kasihan dengan kamu ini, Ki. Apa yang kamu lakukan? Bajingan kamu, Ki. Kamu Bek, lebih baik kau sampaikan kepada Jangka. Segeralah bertobat. Kau sampaikan dengan Mbak Datuk, segera bertobat. Ikutilah jejak Mat Ompong. Dia sudah bisa membedakan mana baik dan mana buruk. Yang selama ini Ompong sangat brutal, Bek, tapi dia saat ini sudah berada di padepokan, bersolawat, mengaji, dan menyadari kesalahan-kesalahan dia selama ini, Bek. Ketika kita berusaha untuk menyadari kesalahan-kesalahan yang ada pada diri kita, disitulah kita akan menyadari bahwa kita ini hamba yang lemah dan hamba yang bodoh, Bek. Bukan seperti kalian tidak pernah merasa salah, Bek. Itulah ciri-ciri sifat iblis, Bek. Kau tahu, iblis tertanam di setiap tubuh manusia, Bek, melalui hawa nafsu, Bek. Ketika hawa nafsumu tidak bisa dikendalikan, Bek, Kami disitulah tidak iblis pernah bermuncul. ada kesalahan, Ki. Hah? Dalam hidup kami tidak akan pernah ada kesalahan. Yang ada juga kebenaran dalam hidup kami ini. Paham kamu, Ki? Hah? Itulah Jadi kamu jangan sosok kamu ngajarin saya. Tadi kau bicara tegus, Bek. Itulah sifat-sifat iblis, Bek. Iblis diusir dari surga karena kesombongan, Bek. Karena dia merasa lebih hebat dari ciptaan Yang Maha Kuasa lainnya. Itu berguna untuk kalian. Bek, Kami tidak ada di situ. Hah? kita sebagai manusia, Bek, di dalam tubuh kita ini ada hawa nafsu. Itulah simbol iblis nyata yang ada pada diri kita, Bek. Itu harus kita kendalikan, Bek. Karena kita terlahir untuk menata kehidupan, menata Kamu. Bukan aja kok, Bek. Banyak kamu selamat. Hah? Banyak kamu. Banyak kamu. Banyak kamu. Kamu ini bukan aja kok, Bek. Kita aja cuma sabar, Bek. Sampaikan kepada Jangga, aku bukan petarung lemah seperti kalian. Kalau kalian memang benar yang bertobat, apa yang kau sampaikan tadi, Bek? Aki akan menunggu di tempat yang sudah kalian janjikan. Aki bersama Bangge dan saudara Bangge akan menunggu kedatangan kalian. Tapi ingat, lidahmu yang berbicara harus kau buktikan, Bek. Jika kalian tidak datang, urusan kalian tidak akan pernah berhenti di sini, ya. Tambah panjang kamu, hah? Kalian tidak akan bertemu keluarga kalian untuk hari raya Idul Fitri jika kalian tidak. Saya tunggu di tempat kemarin kamu salam. Sampaikan salam saya dengan Ray. Hah? Aki bagi umurmu, Aki titipkan umur. Mungkin itu titipan umur. Jangan sampai kau tewas sebelum
bulan suci Ramadan ini, Bek. Berakhir, Bek. Jadi jangan sampai lidahmu bergetar. Kami jika tumbang di tempat itu, kami akan bertaubat. Bek, taubat itu tidak perlu kau lontarkan dari ucapanmu, Bek. Tapi niatkan dari hatimu, Bek. Karena kami mengaku kalah dengan kalian. Karena kalau kalian memang benar-benar berdia tobat, itu akan tersimpan di dalam hati kalian. Bukan terucap dari lidah kalian. Kalian akan memberikan perilaku yang tidak selama ini kalian lakukan. Itu namanya kalian sudah merubah perilaku. Disitulah ciri-ciri orang yang memang benar-benar sudah menemukan dan bisa memilah mana baik dan mana buruk. Bukan seperti kau, Bek. Lidahmu seolah-olah kau memang benar-benar akan tobat, tapi kau menyimpan dendam di hatimu. Tidak ada baiknya, Bek. Kau simpan dendam di hatimu, Bek, hanya untuk merasa dirimu paling hebat. Karena tidak ada yang hebat di muka bumi ini, hanya kekuatan yang maha kuasa lah yang berkuasa di alam semesta ini, Bek. Percuma kamu ngomong panjang lebar, Ki. Hah? Pada intinya kami tunggu kamu di tempat kemarin ya, Ki, ya. Bilang sama sahabat-sahabat kamu dan Bang Ray. Hah? Baik. Si Ray itu. Hah? Aki ingin bertanya. Kau tadi menyampaikan jika kalian tumbang, kalian ikut bersama Bang. Itu sebuah perjuangan bagi kami. Dan yang kedua, bila kau ingkar, Bek, dan Majangga ingkar, Madatu ingkar, dan semuanya ingkar, siapkan keranda mayat dan kuburan buat kalian. Itu pesan Aki. Karena Aki tidak mau di penghujung bulan suci Ramadan ini masih ada iblis-iblis bercokok sepertimu, Bek. Pergi kamu. Sampaikan pesan. Sampai itu pesan. Itu pesan dari Kiselamat kepada Majangga. Ingat itu. Ya, so 3 menit. Terima kasih teman. Dia tidak menyerang kau. Ternyata dia datang hanya untuk menebak dendam. Apa yang terjadi selama ini, apa yang terjadi kemarin, mereka merasa tertipu. Sebenarnya kita tidak niat menipu mereka, tapi mungkin Yang Maha Kuasa menitipkan akal dan pikiran untuk salah satu cara untuk membebaskan dari saudaranya. Karena kita merasa Bang Ray tidak salah dengan mereka. Bukan berarti Bang Ray dan sahabat-sahabatnya paling benar. Kami bukan orang paling benar, tapi setidaknya kami terus belajar untuk menjadi orang lebih baik lagi. Maka dari itu, kepada para sahabat-sahabat Selamat, sahabat-sahabat Bang Ray Lampung, dan semua sahabat-sahabat dari tim Bang Ray Lampung, kami mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata perilaku kami di dalam tayang-tayang kami yang tidak pas dan tidak pantas. Aki atas nama pribadi dan tim mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di penghujung bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan apa yang kita niatkan, ibadah yang kita jalankan memang benar-benar dari hati dan semuanya atas izin Yang Maha Kuasa. Kita berserah apapun yang terjadi karena hanya Yang Maha Kuasa lah yang bisa membolak-balik hati seperti Bek, seperti Mak Datuk, dan Yang Maha Kuasa lah yang bisa merubah segalanya di muka bumi ini. Ikuti terus perjalanan Keselamat dengan cara ketik komen, like, dan berikan subscribe sebanyak-banyaknya, karena subscribe gratis tidak dipungut bayar. Itu sebagai tali pengikat persaudaraan kita. Mudah-mudahan dengan kita bersaudara, hati kita tertaut untuk saling mendoakan tentang kebaikan. Karena aku yakin dari sahabat-sahabat Bang Ray Lampung itu adalah orang-orang baik semua. Tanpa berjabat tangan, tanpa bertatap muka, kita saling mendoakan dan berikan komen-komen yang sifatnya membangun. Karena itulah tugas kita sesama manusia untuk saling mengingatkan tentang kebaikan. Hidupkan lonceng notifikasinya agar mengetahui tayangan-tayangan kami. Karena kami menyadari kami bukan siapa-siapa tanpa para sahabat-sahabat dan subscriber sekalian. Maka dari itu, karena Aki manusia bodoh, manusia lemah, mungkin banyak hilap dan alpa kata-kata Aki mohon maaf. Aki akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.